Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan salam buat kita sekalian. Kita akan masuk dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tapi sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Allah, kata orang tidak kenal maka tidak sayang, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Frans Karamoy, sebagai anggota PKLU GPIB Immanuel Batam, Mupel, Kepulauan Riau. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan penghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan tali perjiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tenteram. Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Dengan penuh ungkapan syukur, ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur karena kami boleh merasakan bagaimana tuntunan dan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah kami melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah, hamba mohon, biarlah Engkau selalu memberkati dan menguasai hati dan pikiran kami semua, agar apabila saat firman-Mu ini disampaikan, kami betul-betul boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, adapun pembacaan firman Allah kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah,
mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengapalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Sambil sedemikian jauh bacaan firman Allah bagi kita sekalian, terpujilah Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan, ada perenungan kita pada malam hari ini diberi tema penunggu pintu gerbang. Ketika kita mendengar kata koster, gambaran apakah yang segera muncul dalam pikiran kita? Penjaga gereja, orang yang merawat gereja, pesuruh di gereja, tenaga kebersihan sekaligus keamanan gereja. Itulah gambaran atau pengertian yang muncul kalau kita sebut koster. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak biasanya jumlah koster di suatu jemaat? Adakah suatu jemaat memiliki lebih daripada satu orang koster? Mungkin ada, tetapi sedikit sekali. Daud juga menugaskan orang-orang sebagai penunggu pintu gerbang yang sebelumnya orang tua mereka juga pernah menjalankan tugas sebagai penjaga pintu ambang pintu kemah. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-19. Mereka ditugaskan menjaga dari berbagai sisi selain menjaga pintu masuk. Mengapa rumah Allah perlu ada yang jaga sebagai penunggu pintu gerbang? Apa yang mau dijaga dari rumah Allah? Memang tugas utama para penunggu pintu gerbang adalah menjaga keamanan, perlindungan bagi umat, karena mereka hidup di tengah masyarakat yang masih sangat leluasa untuk menyatakan siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sejak mereka keluar dari Mesir sampai pada masa Raja Daud, tidak pernah surut perlawanan kepada umat Allah. Namun yang menjadi penting bukan berapa banyak jumlah mereka dan bukan berapa canggih kekuatan senjata mereka. Jelas bagi mereka adalah yang penting berkat dan penyertaan Tuhan. Saat ini mungkin tugas keamanan gereja sudah diserahkan kepada satpam atau koster yang merangkap keamanan, atau mungkin bisa yang lain. Namun pembacaan Alkitab saat ini menegaskan bahwa berbicara rumah Allah adalah berbicara hal yang detail dan serius, serta menerapkannya juga dengan seksama. Satu hal yang pasti, Tuhan menunggu dan menjaga kita. Ia menyertai seluruh langkah kita. Amin. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan kokoh selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kembali lagi Allah, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini
Sebelum kami masuk dalam istirahatkan kami malam hari ini, kami Engkau masih izinkan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah dibentangkan ya Allah, biar Engkau terjemahkan lebih jauh lagi dalam hati kami. Dan tolong kami Tuhan, agar supaya kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih, hamba berdoa secara khusus semua pelayan-pelayan Tuhan, baik dia sebagai presbiter maupun sebagai satpam, koster, karyawan kantor, dan juga sebagai multimedia, semua yang mengambil dalam pelayanan gereja. Hamba berdoa kiranya Engkau sendiri memberkati, agar supaya pelayanan kami ini di gereja ini benar-benar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, pada kesempatan ini hamba berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ya Tuhan memberkati semua pelayanannya, agar supaya misi gereja untuk membawa damai, sejahtera, sukacita itu boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk majelis sinode, seluruh fungsionaris majelis sinode. Tuhan tolong mereka, agar supaya dengan hikmat Allah mereka boleh dimampukan untuk menjalankan semua program hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga di mupul-mupul yang ada, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah, hamba berdoa di mana saat ini Tuhan kami bersyukur karena pandemi COVID-19 ini mulai melandai. Tuhan, hamba mohon dalam pengasihan-Mu, biar Tuhan terus menjaga dan berkarya di dalamnya, sehingga pandemi ini boleh berlalu, sehingga kami terus boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa saudara-saudara kita yang masih terpapar, biar juga Tuhan tolong, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, sehingga mereka boleh melewati pergumulan ini. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kita, kaum lanjut usia, PKLU, yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, hamba mohon dalam pengasihan-Mu, kami tidak tahu apa penyakit yang derita oleh saudara-saudara kekasih kami, tapi kami percaya Engkau yang membentuk seluruh organ tubuh kami. Hamba mohon dalam pengasihan-Mu, biar Tuhan sendiri menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan, biar saudara-saudara kami ini juga merayakan pengucapan syukur karena hari ulang tahun maupun hari ulang tahun perkawinan. Tuhan perlengkapi sukacita ini dengan selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, doa yang jauh tidak sempurna ini, biar Engkau mesempurnakan dengan doa yang sempurna yang telah Kau ajarkan, dan kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, Om-Opa diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita dalam pembacaan firman Allah. Biarlah kita boleh berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih dan salam buat kita sekalian.